Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menentukan nilai resistor berdasarkan gelang warna. Yang kedua, mengukur beda potensial dan arus listrik pada rangkaian seri. Dan yang ketiga adalah mengukur beda potensial dan arus listrik pada rangkaian paralel. Di sini saya Melvin Jainil Mami, nomor absen 25, akan menjelaskan tabel alat dan bahan. Nah, alat dan bahan untuk melakukan percobaan ada 5 secara total, yaitu seperti baterai, kabel, baterai holder, amperemeter, dan resistor. Perkenalkan, nama saya Jessica Agustina Bari, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai resistor. Nah, di sini ada R1, R2, R3, dan R seri dan R paralel. Kita mulai dari R1 ya. R1 yakni ada warna coklat, hitam, kuning, dan emas. Yang dimana coklat itu bernilai angka 1 dan yang hitam bernilai 0, sedangkan yang kuning yaitu bernilai 4 dan yang emas bernilai tambah kurang 5%. Jadi totalnya 100.000 tambah kurang 5% ohm. Dan R2-nya yaitu ada warna coklat, merah, kuning, dan emas. Yang dimana coklat itu bernilai 1, merah bernilai 2, kuning bernilai 4, dan emas bernilai tambah kurang 5%. Jadi totalnya 120 tambah minus 5% ohm. Dan R3-nya yaitu ada warna hijau, biru, kuning, dan emas. Yang dimana hijau ini bernilai 5, biru ini bernilai 6, dan kuning bernilai 4, dan emas bernilai tambah kurang 5%. Jadi seluruhnya 56 tambah kurang 5% ohm. Nah, R serinya ini ada bernilai 276 ohm dan R paralelnya bernilai 27.640 ohm. Perkenalkan, nama saya Dimas Tirta Trimulya dari kelas 11 absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik yaitu seri. Untuk yang percobaan pertama, rangkaian yang digunakan adalah seri dengan batas ukur sebesar 10 volt dan skala maksimal 50. Hal ini untuk mencari nilai berbeda potensial dan skala yang ditunjuk memiliki nilai yang berbeda-beda. Setelah membandingkan hasil pengukuran dan perhitungan, perbandingan keduanya memiliki nilai yang hampir sama dengan keadaan yang sangat kecil. Untuk percobaan yang kedua, rangkaian yang digunakan adalah seri dengan batas ukur 100 mikroampere dan skala maksimal 50. Hal ini untuk mencari nilai arus listrik dan skala yang ditunjuk memiliki nilai yang sama. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari rangkaian seri. Setelah membandingkan hasil pengukuran dan hasil perhitungan, perbandingan keduanya memiliki nilai yang sama. Nah, untuk percobaan ketiga dan keempat, saya yang akan menjelaskannya. Saya Fatan Walil Aziz, nomor absen 17 dari kelas 1210. Nah, untuk percobaan nomor 3, kita menggunakan rangkaian paralel, yang dimana dengan batas ukur 10 volt, skala maksimal 50, di sini kita akan mencari nilai beda potensial dari rangkaian paralel. Nah, setelah dilakukan percobaan dengan ampermeter, nilai beda potensial yang terdapat pada rangkaian paralel menunjukkan hasil yang sama. Hal ini menunjukkan karakteristik dari rangkaian paralel itu sendiri. Nah, untuk hasil perhitungan dan hasil pengukurannya, setelah dibandingkan, keduanya memiliki hasil yang sama. Nah, untuk percobaan keempat, kita juga masih sama menggunakan rangkaian paralel. Di sini menggunakan skala maksimalnya 50, tetapi batas ukurnya menjadi 100 mikroampere. Dan juga di sini kita mencari nilai arus listrik yang ada pada rangkaian paralel. Nah, pada skala tunjuk yang setelah melakukan percobaan, masing-masing memiliki nilai yang berbeda, dan setelah melakukan perhitungan yaitu hasil pengukuran dan hasil perhitungan, perbandingan keduanya memiliki nilai yang sama. Dari Sekolah Kedokteran absen 31, kali saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami, yaitu yang pertama menjelaskan hasil pengukuran dan perhitungan nilai arus dan beda potensial, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Lalu mengapa demikian? Jawabannya adalah terdapat perbedaan. Hal ini terjadi karena dalam praktik rangkaian
listrik tidak ideal. Ada beberapa faktor yang mengaruhi, yaitu hambatan internal pada sumber tegangan. Yang kedua adalah resistansi kabel dan sambungan. Yang ketiga adalah toleransi nilai komponen, serta keterbatasan dan ketidakakuratan alat ukur. Sehingga akibatnya nilai arus dan tegangan hasil pengukuran tidak persis sama dengan hasil perhitungan teori. Yang kedua itu adalah apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel terhadap hasil pengukuran arus listrik dan beda potensial listrik. Yaitu jawabannya adalah pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama besar karena hanya ada satu jalur aliran arus. Namun, beda potensial atau tegangan pada setiap komponen berbeda-beda dan besarnya terbagi sesuai nilai hambatan masing-masing. Sehingga jumlah tegangan pada sebuah komponen sama dengan tegangan total sumber. Sedangkan pada rangkaian paralel, beda potensial atau tegangan pada setiap cabang rangkaian adalah sama besar dengan tegangan sumber karena semua cabang langsung terhubung dengan sumber. Akan tetapi arus listrik pada masing-masing cabang berbeda-beda sesuai besar hambatan pada cabang tersebut, dan arus total yang keluar dari sumber merupakan penjumlahan arus dari semua cabang. Saya, Aurina Cecilia Suradani, absen 10, akan menarik kesimpulan dari praktek yang telah kita lakukan. Dari 4 percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk rangkaian seri memiliki karakteristik yaitu arus yang mengalir pada setiap hambatannya sama. Dan untuk rangkaian paralel memiliki karakteristik yaitu nilai beda potensialnya sama setiap hambatannya. Dan yang kedua, kita dapat menarik kesimpulan dari rangkaian seri dan paralel, yang dimana rangkaian seri tidak memiliki cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki cabang pada rangkaiannya. Sekian dari kesimpulan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.